Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Khulasatu Ta'zimil Ilm yang disusun oleh Syekh Saleh ibn Abdullah ibn Hamad al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala. Kitab yang membahas tentang poin-poin penting, dasar-dasar di dalam mengagungkan ilmu agama. Bagaimana agar kita menjadi orang-orang yang mengagungkan ilmu agama. Dan pada kesempatan di malam hari ini kita masuk pada poin yang ke-16. Al-Ma'qidus Sadisa Asyara, simpul atau pokok yang ke-16. Bagaimana agar kita bisa menjadi orang yang mengagungkan ilmu agama. Qala al-muallifu hafidhahullah, tauqiru majalisil ilm, menghormati atau memuliakan majelis-majelis ilmu. Wa ijlalu awiyatihi, demikian pula memuliakan wadah-wadahnya. Jadi poin yang ke-16, agar kita bisa menjadi seorang muslim yang mengagungkan ilmu agama, kita harus memuliakan majelis-majelis ilmu, dan juga kita memuliakan wadah-wadah ilmu, tempat-tempat ilmu, yang mana nanti akan diterangkan secara khusus. Di antara wadah dari ilmu itu adalah kitab, karena yang dimaksud dengan wadah itu adalah ma yuhfazu fihi, sesuatu yang yaitu menjadi ilmu itu terjaga di dalamnya, dan diantaranya adalah Alkitab. Taib. Sekarang kita masuk pada penjelasan dari al-muallif hafizahullahu ta'ala. Famajalisul ulama kamajalisil anbiya, maka majelis-majelis ulama itu seperti majelis-majelisnya para nabi. Ini mengisyaratkan kepada kita, kalau kita memuliakan majelis ilmu yang diampu oleh para ulama, maka sama dengan kita memuliakan majelisnya para nabi. Dan ini mengisyaratkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, bahwasanya para ulama itu adalah pewaris para nabi, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa inna fadlal alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakibi. Maka sesungguhnya keutamaan seorang alim di atas seorang abid, yaitu ahli ibadah, itu seperti keutamaan bulan purnama di malam, yaitu malam purnama, keutamaan bulan di malam purnama
melebihi seluruh bintang-bintang yang ada di langit. Dan di antara perumpamaan yang sangat jelas dan gamblang, bintang segitu banyaknya dengan satu rembulan di malam purnama, maka lebih terang dan lebih jelas rembulan tersebut. Nah, para ahli ibadah itu diibaratkan bintang. Mereka memiliki sinar, tapi sinarnya kecil meskipun banyak. Sedangkan bulan itu diibaratkan dengan seorang alim, seorang ahli ilmu yang sinarnya jauh lebih terang dibanding dengan ahli-ahli ibadah. Mengapa bisa demikian? Karena ahli ibadah, maka manfaat dari ibadahnya itu terbatas untuk diri sendiri. Dia yang beramal, dia yang dapat pahala, orang lain tidak. Sedangkan ahli ilmu, orang yang memiliki ilmu, para ulama, maka tatkala menyampaikan ilmu, lalu ilmu itu diamalkan oleh masyarakat, oleh ahli ibadah, maka setiap ilmu tersebut diamalkan oleh siapapun, para ulama itu akan mendapat bagian pahalanya. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang lain, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka dia akan mendapat semisal pahala orang yang mengerjakannya. Jadi yang beramal ahli ibadah, yang dapat pahala siapa? Ahli ibadah itu sendiri, dan juga seorang alim yang menunjukinya cara mengerjakan ibadah yang benar. Maka manfaat dari seorang ahli ilmu itu luas. Cakupannya tidak hanya bagi diri sendiri. Ya, maka dari itu Rasulullah SAW mempermisalkan dengan gamblang, ahli ilmu itu ibarat bulan di malam purnama, sedangkan ahli ibadah itu ibarat bintang yang sangat banyak, yang tentu ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan dengan bulan. Nah, kemudian Nabi SAW melanjutkan, wa innal ulama'a warathatul anbiya, dan sesungguhnya para ulama itu mereka adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, karena para nabi mereka tidaklah mewariskan dinar dan dirham. Para nabi tidak mewariskan harta. Warasul ilm, tetapi mereka mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihazzin wafirin, maka barang siapa yang mengambil bagian dari ilmu tersebut, dia sungguh telah mengambil bagian yang besar, yang banyak. Ya. Nah, oleh karena itu di sini al-mu'allif menjelaskan majelis ulama itu seperti majelisnya para nabi. Nah, kemudian beliau mengatakan, qala Sahal ibnu Abdillah, Sahal bin Abdillah, salah seorang salaf mengatakan, man arada an yanzura ila majalisil anbiya falyanzur ila majalisil ulama. Barang siapa yang ingin untuk melihat majelisnya para nabi, maka hendaknya ia melihat majelisnya para ulama. Ya, siapa yang ingin melihat majelisnya para nabi itu seperti apa? Karena kalau melihat langsung tentu tidak bisa, karena para nabi sudah meninggal dunia. Kita tidak menjumpai para nabi, tapi kita bisa menjumpai pewaris mereka. Karena apa yang disampaikan oleh para ulama juga bersumber dari para nabi. Apa yang keluar dari penjelasan para ulama tidak keluar dari penjelasan para nabi. Nah, maka lihat majelis ulama, disitulah kalian akan jumpai keadaan majelisnya para nabi. Yaji'ur rajulu fayaqul, lalu beliau mencontohkan ketika ada seseorang yang datang lalu berkata kepada ahli ilmu,
kepada seorang yang memiliki ilmu, ya fulan, wahai fulan, ayu syai'in taqulu fi rajulin halafa ala imra'atihi bi kadza wa kadza, sesuatu apakah yang engkau ucapkan, maksudnya bagaimana pendapatmu, fi rajulin, tentang seseorang, halafa ala imra'atihi, yang bersumpah terhadap istrinya, bi kadza wa kadza, dengan seperti ini dan seperti ini. Fayaqul, maka yang ditanya tadi mengatakan talaqat imra'atuhu, maka wanita tersebut sudah cerai, sudah dianggap cerai. Ya. Wa yaji'u akhar, sedangkan ketika orang lain datang kepada orang yang sama tadi, seorang ahli ilmu, fayaqul, lalu bertanya, ma taqulu fi rajulin halafa ala imra'atihi bi kadza wa kadza, bagaimana pendapatmu tentang seorang laki-laki yang bersumpah atas istrinya seperti ini dan seperti itu. Fayaqul, maka orang ini mengatakan, laisa bihanatsin bihadzal qaul, maka dia tidak melanggar sumpahnya dengan ucapan tersebut. Maka Sahal bin Abdillah mengatakan, walaisa hadza illa linabiyyin aw li'alimin, maka yang bisa menjawab seperti ini tidak lain hanya seorang nabi atau seorang alim, ahli ilmu. Fa'rifu lahum dzalik, maka kenalilah bagi mereka hal tersebut. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini kita tidak membahas hukum fikih ya. Apa yang dimaksud dengan seorang bertanya bagaimana tentang suami yang bersumpah atas istrinya ini dan itu. Yang jelas, ada dua orang yang bertanya dengan pertanyaan yang sama, tetapi dijawab dengan jawaban yang berbeda. Untuk orang pertama dijawab, istrinya sudah dianggap cerai. Untuk orang yang kedua, istrinya belum dianggap cerai, karena suaminya tidak dianggap melanggar sumpahnya. Jelas ya permasalahannya. Kita tidak membahas masalah perinciannya, tapi yang jadi pokok pembahasan adalah dua orang bertanya dengan pertanyaan yang sama, tapi jawabannya apa? Beda. Yang satu dianggap cerai, yang satu tidak dianggap cerai. Nah, orang yang bisa melakukan hal seperti ini kalau enggak nabi ya ulama. Ya, kalau tidak nabi ya ulama. Dan ini bukan pelin-pelan jamaah. Ini bukan pelin-pelan dan bukan orang yang rancu. Kok mengatakan boleh dan tidak boleh. Nah, disinilah bedanya dengan orang awam. Orang awam melihat satu sisi, pertanyaan sama, ya harusnya jawabannya sama. Tapi ternyata seorang alim itu melihat dan menganalisa suatu pertanyaan dilihat dari banyak masalah. Siapa yang bertanya, kondisinya bagaimana, ini yang luput dari pengamatan kita. Dan ini pernah terjadi pada Nabi SAW. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh yaitu Imam Abu Dawud dengan sanad yang hasan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anil mubasyarati lis-shaimi, bahwasanya ada seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hukum bercumbu dengan istri saat puasa. Thumma, atau farakhasalahu, maka Nabi menjawab, memberikan keringanan bagi dirinya. Orang pertama nih tanya kepada Nabi hukum bercumbu dengan istri saat puasa. Farakhasalahu, maka diberi rukhsah, keringanan, artinya boleh. Ya. Wa ata akharu fasa'alahu fanahahu, dan ketika ada orang lain yang bertanya dengan pertanyaan yang sama, fanahahu, maka Nabi melarangnya. Oh, enggak boleh. Padahal tadi boleh. Orang yang kedua enggak boleh. Maka dijelaskan, ya, fa idzal ladzi rakhasa lahu syaikhun wal ladzi nahahu syabun. Ternyata orang yang diberi keringanan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh bercumbu dengan istri saat puasa karena yang bertanya adalah seorang yang sudah tua. Sedangkan yang dilarang
adalah orang yang masih muda. Jadi untuk kamu boleh, untuk kamu enggak boleh. Nah, perhatikan masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dua penanya dengan latar belakang yang berbeda, pertanyaan yang sama ini bisa menimbulkan jawaban yang berbeda pula. Karena apa? Ya karena tadi analisa yang tajam. Ya, perhatian yang sangat cermat, dan ini tidak mungkin dimiliki oleh orang awam. Ini hanya dimiliki oleh nabi atau ulama. Ya, makanya kita diperintah untuk tanya kepada mereka, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahlu dzikr, ahlu ilm, ahlul Quran jika kalian tidak mengetahuinya. Ya. Jadi Sahal bin Abdillah itu mengatakan, orang yang bisa menjawab dengan seperti ini itu kalau enggak nabi ya ulama. Nah, karena sekarang sudah tidak ada nabi lagi, maka yang tersisa adalah para pewarisnya, yaitu para ulama. Dengan demikian hendaknya kita menghargai dan memuliakan majelis ulama. Taib. Selanjutnya beliau mengatakan, fa'ala talibil ilmi, maka wajib atas penuntut ilmu an ya'rifa limajalisil ilmi haqqaha, untuk mengenal bagi majelis-majelis ilmu itu haknya. Ya, jadi seorang penuntut ilmu harus tahu apa yang harus dia perbuat di dalam memuliakan majelis-majelis ilmu. Majelis-majelis ilmu itu punya hak yang harus kita tunaikan. Dan seorang penuntut ilmu harus tahu. Dan setelah itu beliau akan menjelaskan di antara perincian yang mungkin perlu untuk kita perhatikan, meskipun terkadang mungkin di antara kita menyalahinya. Ya, enggak apa-apa, kita bacakan. Fayajlisa fiha jilsatal adabi, maka di antara haknya majelis ilmu, seorang talibul ilmu hendaknya duduk dengan penuh adab. Fayajlisa fiha, hendaknya dia duduk di dalamnya, jilsatal adabi, dengan duduk yang penuh adab. Wa yusghi ila syaikhi, mendengarkan syekhnya, gurunya, naziran ilaihi, memperhatikannya. Ya, jadi duduk yang baik, mendengarkan dan memperhatikan. Fala yaltafitu anhu min ghairi daruratin, maka jangan ia menoleh darinya tanpa adanya hal yang darurat. Ketika di majelis ilmu jangan banyak tolah-toleh, nah, bahasanya seperti itu, tanpa ada perkara yang darurat. Wala yattaribu lidajjatin yasma'uha, bahkan beliau menyebutkan jangan dia itu ikut bergoncang ketika mendengar suara gaduh. Jadi tetap tenang. Misalkan ada suara kegaduhan di luar, maka tidak perlu kaget, kemudian memandang keluar. Nah, seperti itu. Jadi fokus yang ada di majelis tersebut. Wala ya'bathu biyadaihi aw rijlaihi, jangan bermain-main dengan tangan dan kedua kakinya. Ya, yang dipegang pena atau kitab, jangan mempermainkan atau bermain dengan kedua tangan atau kedua kakinya. Wala yastanidu bihadrati syaikhihi, dan jangan bersandar ketika ada gurunya. Nah, ini tentunya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang diutamakan dalam masalah ini tentu para pemuda. Karena memang sekali lagi seperti yang pernah kita sampaikan, kitab ini idealnya itu adalah untuk para santri,
untuk para talibul ilmi, tullabul ilmi yang memang benar-benar fokus belajar. Oleh karena itu adab-adab yang disebutkan di sini ya secara umum ya diarahkan untuk mereka. Dan pernah kita sampaikan pula, adapun orang-orang yang mungkin sudah sepuh tapi masih ingin tetap belajar, ya tentu kita apresiasi. Tidak bisa kita samakan dengan para pemuda. Kalau para pemuda ada kesalahan, ada adab yang kurang baik misalnya, bisa kita tegur dengan tegas dan keras. Tapi kalau orang yang sudah sepuh, ya tentu kita perlakukan dengan hal yang berbeda. Namun setidaknya kita harus tahu di antara adab bermajelis ilmu yang ideal ya seperti ini. Ya. Jadi sampai disebutkan wala yastanidu bihadrati syaikhihi. Jangan dia bersandar ketika ada gurunya. Karena apa jemaah sekalian, bersandar itu menunjukkan tidak fokus atau kurang apa istilahnya ya, memperhatikan. Nah seperti itu. Wala yattaqi'u ala yadihi, dan juga dia jangan bersandar di atas tangannya. Apa ini namanya? Songgoang. Ya. Atau ini lantai gini. Ya, senden atau begini tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang penuntut ilmu. Terlebih sekali lagi santri. Ya. Kalau yang sudah sepuh ya insya Allah kita maklumi, karena duduk yang lama butuh konsentrasi ya. Nah seperti itu. Tapi kalau para pemuda sendenan, songgoang, nah ini tidak pantas. Jadi meskipun bukan santri, setidaknya tahu kalau di majelis ilmu itu beda perlakuannya. Ya beda perlakuannya. Taib. Kemudian wala yukthirut tanahnuha wal harakata, dan jangan terlalu banyak at-tanahnuha, yaitu bersuara dengan tenggorokannya. Apa bahasa kita itu? Gelegean, berdehem. Ya pokoknya jangan terlalu banyak mengeluarkan suara. Wal harakah, dan bergerak. Ya, dan bergerak. Dan dalam hal ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangankan seorang penuntut ilmu, ada satu hadis yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gurunya sahabat itu ketika menyampaikan suatu mau'idhah, pernah disifatkan beliau itu duduknya itu tegak, fokus, nggak banyak gerak, sehingga kata para sahabat kalau sekiranya ada burung yang hinggap di kepalanya, burung itu nggak akan pergi. Ya, menunjukkan kalau apa, ibaratnya beliau itu diam mungkin seperti patung, sehingga burung tidak menyadari kalau yang dihinggapi ini manusia. Nggak terlalu banyak pola gitu ya, padahal beliau sedang mengajar, sedang menyampaikan ilmu, guru. Maka bisa kita pahami apalagi muridnya, gurunya saja fokusnya, sikapnya sedemikian itu, harusnya muridnya juga lebih dari itu, karena dia sedang menerima transferan ilmu. Nah ini menunjukkan jemaah sekalian, majelis ilmu majelis yang terhormat. Tidak sepatutnya kita kotori dengan berbagai macam kegaduhan, sampai pun banyak mengeluarkan suara dari tenggorokan dan banyak bergerak, ini tidak seharusnya. Wala yatakallamu ma'a jarihi, jangan bicara dengan tetangganya. Ini juga di antara adab bermajelis ilmu, jangan berbicara dengan tetangganya. Ya. Wa idza atasa, dan kalau dia bersin, khafadha sautahu, hendaknya dilirihkan suaranya sebisa mungkin.
Jangan dilos. Wah, jeng gitu ya. Ya, jangan dilos. Karena di majelis ilmu. Kalau kita tidak bisa menahan, paling tidak izin keluar. Kita keluarkan di luar sana. Agar tidak mengganggu apa? Majelis ilmu. Tapi kalau sekiranya bisa ditahan, dilirihkan suaranya. Wa idza tasa'aba, kalau dia menguap, angop, satara famahu ba'da raddihi jahdahu, hendaknya dia tutup mulutnya setelah ditahan sekuat tenaga. Dan ini diantara adab yang memang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita menguap, maka apa? Tahan sekuat tenaga. Tapi kalau tidak bisa, maka tutup dengan tangan. Ini diantara adab Islam di dalam menguap. Nah, apalagi kalau menguapnya di mana? Di majelis ilmu. Ya, apalagi kalau menguapnya di majelis ilmu. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka bisa kita perhatikan apa yang disebutkan oleh al-muallif di sini, Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala, di antara adab bermajelis ilmu yang sangat luar biasa. Yang ini perlu untuk kita perhatikan dan perlu untuk kita latih dan kita biasakan. Ya, meskipun kita jumpai, banyak kita jumpai di antara para penuntut ilmu yang tidak memiliki adab seperti ini. Maka kita katakan ya mereka salah. Meskipun mereka bukan santri, meskipun mereka bukan calon ulama, tapi yang namanya majelis ilmu tetaplah majelis ilmu. Baik itu di pesantren, mau di masjid, mau dimanapun, selama yang diajarkan ilmu agama, selama yang menyampaikan itu ahlinya, maka perlakuannya sama. Ya, selama itu majelis ilmu, maka adab ini berlaku. Siapapun gurunya, siapapun ustadznya, siapapun syekhnya, perlakukan yang sama. Karena kita tidak melihat siapa yang menyampaikan, tapi kita melihat apa yang disampaikan. Yang disampaikan qala Allah wa qala Rasulullah, firman Allah subhanahu wa ta'ala, sabda Rasulullah SAW, yang sangat pantas untuk kita hormati. Nah, seperti itu. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, minimal kita tahu adab yang ideal di dalam menuntut ilmu seperti ini. Meskipun kita mungkin belum sanggup melakukan secara sempurna. Meskipun sekarang mungkin kita hanya bisa mendengar, menyimak, ya, tapi paling tidak perkara-perkara yang bisa kita kerjakan, kerjakan. Fokus, usahakan jangan terlalu banyak gerak, jangan mengeluarkan suara, jangan ngobrol. Nah, seperti ini. Kalau kita ada perlunya, sesekali mungkin bolehlah. Tapi jangan dibiasakan ngobrol terlalu panjang. Ya. Kalau kita mau ngobrol ada keperluan, ya bukan di sini tempatnya. Kalau itu mendesak, ya izin. Izin untuk keluar dari majelis ilmu. Baru kita bicara di luar. Ya, jangan pas ada ustadz yang menyampaikan lalu ngobrol sendiri, apalagi nerima handphone gitu ya. Dan yang paling sering ya kita ngetik. Ya, ini juga sebenarnya sangat disayangkan. Sebenarnya ini juga termasuk adab yang tidak baik, tapi ini banyak terjadi. Ya. Meskipun kita juga bisa husnudzon, oh itu mungkin nulis faidah. Karena sekarang zamannya apa? Nulis pakai handphone. Ya, cepat, lebih cepat, kemudian lebih tersimpan, lebih rapi. Kalau nulis pakai tangan kan kadang-kadang tulisannya jelek atau kurang cepat, atau kalau dihapus sulit dan lain sebagainya. Memang ada jamaah sekalian, ya, tapi kita harus jujur. Kita megang handphone di depan ustadz, ini bales WA atau ngetik faidah, ya kita yang tahu, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tahu. Ya, jadi hendaknya ini dihindari. Artinya kalau kita punya kebiasaan seperti itu, sambil ngaji, sambil apa, bahkan mungkin waliyadzubillah sambil jualan online gitu ya,
ngakunya ngaji tapi masih HP-an atau membalas pesan dan lain sebagainya. Hindari. Sekali lagi, coba hindari. Coba kita muliakan majelis ilmu lebih besar lagi. Nah, ini untuk melatih diri kita. Taib. Selanjutnya, wa yandammu ila tawqiri majalisil ilmi, kata Syekh di sini, dan di antara masuk di dalam kandungan memuliakan majelis-majelis ilmu adalah ijlalu awiyatihi, memuliakan wadahnya, memuliakan tempatnya, tempat di mana ilmu itu terjaga. Allati yuhfadhu fiha, yang di dalamnya ilmu itu terjaga. Wa imaduha, dan yang paling utama tempat ilmu itu terjaga adalah al-kutubu, kitab-kitab. Ya, kitab-kitab. Wallaiqu bi talibil ilmi, maka selayaknya bagi seorang penuntut ilmu saunu kitabihi, menjaga kitabnya. Wa hifdzuhu, sama maknanya, menjaganya. Wa ijlaluhu, dan memuliakannya. Wal i'tina'u bihi, dan memiliki perhatian dengannya. Ya, seorang penuntut ilmu harus perhatian dengan kitab-kitabnya, karena itulah tempat ilmu itu dijaga. Fala yaj'alhu sunduqan, jangan jadikan kitab itu seperti kotak. Yahsyuhu biwadaihi, yang dijejali, yang ditumpuk-tumpuk dengan barang-barang titipan. Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak terlalu paham maknanya. Contohnya itu seperti apa ya? Di zaman dahulu mungkin kitab-kitab itu ditumpuk-tumpuk lalu dijejali barang-barang titipan. Ya, wallahu a'lam. Saya tidak tahu teknis pastinya seperti apa. Yang jelas, menjadikan kitab untuk perkara-perkara yang seperti ini tidak sepatutnya dilakukan. Ya, Allahu a'lam, mungkin kitab dimasukkan apa gitu ya. Saya nitip ini, masukkan ke kitab lalu ditutup kitabnya. Jadi seakan-akan kitab ini tempat penitipan barang. Ada uang, ada surat, ada apalah gitu ya. Lalu ditutup. Nah, di sini ada banyak barang-barang tadi, barang-barang titipan. Nah, demikian pula wala yaj'alhu buqan, jangan jadikan kitab itu jangan jadikan kitab itu sebagai terompet. Nah, apalagi kitabnya yang soft cover, ini kan hard cover, nggak mungkin bisa. Yang soft cover dibundeli terus dijadikan terompet, woi woi gitu ya, atau dibuat mentung atau dibuat apalah. Jangan dilipat-lipat seperti itu. Ini termasuk di antara bentuk kurang menghargai kitab. Wa idza wada'ahu, kalau ia letakkan kitab tersebut, wada'ahu bilutfin wa inayah, letakkan dengan penuh kelembutan dan ketenangan, perhatian. Kita mau letakkan di mana? Jangan kita banting, jangan kita lempar. Nah, seperti itu maksudnya. Ya. Jadi benar-benar memuliakan kitab. Karena sekali lagi kitab ini tempat ilmu itu terjaga. Terlebih di zaman ini, kita sangat tidak bisa lepas dengan kitab. Ya. Hafalan kita sedikit, kemudian ingatan kita lemah. Kalau mau apa-apa, buka kembali kitab. Maka harus dijaga kitab itu. Baik kitab yang memang itu tulisannya para ulama kita, atau kitab daftar, catatan. Catatan kita selama bermajelis ilmu dengan tulisan tangan kita, pada hakikatnya itu adalah kitab juga. Yang di dalamnya mungkin kita mencatat faedah-faedah, kebaikan-kebaikan, dalil-dalil, dan mungkin juga kita kutip ayat Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti itu. Ya.
Nah, tapi sekarang banyak kitab PDF yang ada di smartphone kita. Apakah kita perlukan sama? Ya, berarti nggak boleh banting handphone gitu. Jangankan ada PDF-nya, nggak ada PDF-nya pun kita sangat hati-hati kalau naruh handphone. Lebih eman handphone daripada kitab. Handphone rusak kalau di kita ngawur naruhnya, rusak. Sedih kita. Kalau kitab nggak rusak. Tapi perlakuan kita beda. Kalau kitab kita ngawur naruhnya, tapi kalau handphone kita jaga. Nah, apakah handphone yang ada kitab-kitabnya ini menempati atau memiliki posisi sama dengan kitab? Wallahu alam. Semoga saya tidak ya. Kenapa? Karena kitab itu akan menjadi kitab. Handphone ini akan menjadi kitab kalau apa? Dibuka. Akan menjadi mushaf kalau kita buka. Kalau tidak, ya ini tidak ada ibarat, tidak ubahnya seperti alat biasa saja yang tidak memiliki status hukum tertentu. Kalau itu mushaf, kita dilarang masuk ke dalam kamar mandi misalnya. Tapi kalau handphone, Allahu alam. Kecuali ketika nyala itu aplikasi mushafnya apa? Nampak. Misalnya apa? Lagi baca Quran lalu kita masuk kamar mandi, wallahu alam. Ya, semoga ini tidak diperbolehkan ya. Ini nampaknya tidak diperbolehkan. Sesuai dengan apa kondisinya. Kalau kondisinya kitab, ya berarti kita letakkan dengan hati-hati. Kalau yang nampak itu Al-Quran, maka kita jaga, jangan kita masuk ke dalam kamar mandi. Tapi kalau sedang tidak menyala, maka tidak ada ubahnya, ini alat biasa saja. Ya, apalagi handphone mati, ya sudah. Kitabnya hilang, mushafnya juga hilang, apalanya pun juga hilang. Ya, nggak ada fungsinya. Nah, seperti itu. Sudah isya ya. Adzan dulu ya. Insyaallah kita lanjutkan sedikit lagi. Silakan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sedikit lagi. Berkata al-muallif hafizahullahu taala, Rama Ishaq bin Rahawayh yawman bi kitabin kana fi yadihi. Ishaq ibn Rahawayh pernah melempar yauman pada suatu hari bi kitabin, kitabnya kana fi yadihi, yang ada di tangannya. Jadi naruhnya itu apa? Dilempar. Fara'ahu Abu Abdillah Ahmad bin Hanbalin. Maka telah melihat hal ini Imam Ahmad bin Hanbal. Faghadiba, lalu beliau pun marah. Marah kepada Ishaq ibn Rahawayh. Waqal, lalu beliau berkata, yaitu Imam Ahmad, ahakadha yuf'alu bi kalamil abrar. Apakah seperti ini diperlakukan ucapannya orang-orang yang mulia? Maksudnya kitab yang dilempar itu tentu saja berisi ucapan-ucapan para ulama. Apakah pantas kita perlakukan ucapannya para ulama seperti ini, dilempar begitu saja? Nah, perhatikan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Imam Ahmad memperlakukan ucapan para ulama tidak seharusnya dilempar seperti itu. Nah, bagaimana kalau sekiranya di dalam kitab itu ada ucapannya Allah Subhanahu wa taala, ada ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tentu sangat tidak pantas memperlakukan firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga orang-orang yang mulia para ulama kita dengan cara seperti itu. Sahih itu hanya kitab benda mati yang terbuat dari kertas dan lain sebagainya, yang tidak memiliki kemuliaan seperti emas atau perak atau apapun lah.
Tapi yang kita perhatikan itu kandungan yang ada di dalam kitab tersebut. Itulah yang berat jemaah. Kitabnya ringan, tapi manfaat yang ada dalam kitab itu yang memiliki nilai yang luar biasa. Ya, Al-Qur'anul Karim kalau dilihat dari yaitu bentuknya itu hanya kumpulan kertas yang dicetak dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat kandungannya itu adalah kalamullah, tidak pantas untuk kita hinakan. Tidak pantas kita perlakukan dengan cara yang tidak baik. Nah, maka seorang penuntut ilmu agama harus dia itu memperlakukan kitab-kitabnya dengan baik. Terlebih sekali lagi di dalam kitab tersebut kita jumpai firman Allah Subhanahu wa taala, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah seperti itu. Dan satu lagi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah yang mungkin perlu untuk kita perhatikan. Tapi mungkin kadang kita kurang menyadarinya. Apa itu? Meletakkan kitab yang ada di tas kita di bawah jok kendaraan. Ya, ini kadangkala mungkin kita nggak sadar. Kita ingin agar simple, joknya lebar, kita bisa naruh kitab sehingga kita bisa berkendara dengan apa? Santai. Tapi hakikatnya kitab itu ada di bawah, maaf, pantat kita. Maka tidak sepatutnya ini kita lakukan. Kecuali mungkin ada kondisi darurat. Misal, kalau kita nggak naruh di jok, kita kehujanan misalnya. Kalau kita kehujanan, kitabnya basah hancur dan nggak ada plastik atau tidak ada jas hujan atau mantel. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini kondisi darurat yang dibenarkan. Tapi kalau tidak ada dalam keadaan darurat, tidak dalam kondisi kehujanan, dan mungkin kita punya tas yang bisa anti air, maka selayaknya kitab itu kita letakkan di luar. Kita taruh di punggung kita, itu lebih terhormat daripada meletakkan di bawah jok kita yang kita duduki dengan maaf pantat kita. Maka beda seorang penuntut ilmu yang tahu adab dengan yang tidak. Dan nanti insya Allah akan terkait dengan keberkahan jemaah. Kalau kita memperlakukan ilmu dengan tidak baik, tentu ilmu yang akan kita pelajari kurang berkah. Tapi kalau kita menjaga adab-adabnya, insya Allah ilmu yang kita pelajari akan berkah. Karena Allah Subhanahu wa taala akan membalas sesuai dengan amal perbuatan kita. Ya, kita perlakukan ilmu dengan mulia, maka Allah akan memperlakukan kita dengan mulia insyaallah. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Karena balasan kebaikan tidak lain adalah kebaikan. Nah, yang terakhir wala yattaqi'u 'alal kitab. Di sini al-mu'allif mengatakan jangan kita bersandar di atas kitab. Jadi kitab kita jadikan sebagai sandaran. Ya, entah itu songgoang atau apalah itu ya. Au yada'uhu inda qadamaihi, atau diletakkan di kedua kakinya. Terlebih diinjak, waliyadzubillah. Meletakkan kaki dekat dengan kitab ini saja kurang pantas. Ya, jadi benar-benar kitab itu perlakukan dengan terhormat. Ya, anggaplah kitab ini semisal dengan mushaf. Kalau kita perhatian terhadap mushaf, kitab pun juga demikian. Ya, karena di dalam kitab sekali lagi di sana juga ada kalamullah, ada kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kitab yang kita bahas kitab agama. Kalau selain agama, masalah dunia tentu tidak berlaku ini. Ya, meskipun bagi orang yang misalkan ya, orang yang benar-benar menghargai suatu karya tulis sampai pun dalam urusan dunia, itu juga akan menjaga kitabnya. Misal kedokteran, lalu ada seorang ahli kedokteran yang benar-benar menghargai kitab tertentu, tulisan tertentu, lalu misalnya kita banting di hadapannya, marah dia.
Kenapa? Karena dia menghargai ilmu yang ada dalam kitab itu, sehingga dia perlakukan dengan istimewa, dibersihkan, dirawat. Kalau sampai jatuh marah dia. Nah, itu orang-orang dunia terhadap ilmu-ilmu dunia. Maka kita yang konsen di bidang agama hendaknya lebih perhatian terhadap kitab-kitab agama daripada orang-orang ahli dunia dengan kitab-kitab mereka. Ya, jangan bersandar di atas kitab, jangan letakkan kitab di depan kaki kita. Wa idza kana yaqra'u fihi ala syaikhin, dan kalau seorang penuntut ilmu itu membaca kitab di hadapan syekh, di hadapan gurunya, rafa'ahu anil ardi. Ini perhatikan, angkat kitab itu naik di atas lantai. Nah, pakai meja. Kalau enggak ada meja, dipegang. Maksudnya apa? Jangan diletakkan di lantai lalu kita biarkan begitu saja. Ya, karena lantai itu tempatnya kaki berjalan. Jadi seakan-akan disejajarkan dengan kaki. Bayangkan, kalau ada kitab di lantai lalu sebelahnya ada orang lewat. Nah, seperti itu. Maka kakinya akan bersebelahan dengan kitab. Ini tidak pantas. Jadi angkat. Ya, tinggikan. Pakai meja bagus, atau kalau nggak ada meja ya kita pegang dengan tangan kita, ya. Nah, wa hamalahu biyadaihi, dan hendaknya dia angkat dengan kedua tangannya. Ini kalau tidak ada meja, ya. Dia naikkan di atas lantai lalu pegang dengan kedua tangannya. Demikian pula ketika sudah selesai, hendaknya kita membawa kitab dengan penuh adab. Jangan kita bawa dengan sembrono gitu ya, tapi dibawa dengan adab. Di antaranya ya dengan seperti ini yang paling sering dicontohkan para ulama. Bawanya seperti ini, bukan ambil jalan kelewes-kelewes terus kitabnya diginikan atau dipakai kipasan ya. Tadi dipakai apa? Untuk trompet. Nah, itu tidak baik ya. Dan sekali lagi tujuan kita jamaah sekalian untuk menghargai ilmu. Itu tujuan kita. Untuk menghargai ilmu. Karena apa? Sekali lagi, kalau kita menghargai ilmu, memuliakan ilmu yang ada di dalam kitab, insya Allah Allah akan membalas dengan kebaikan pula. Setidaknya kita mengharap keberkahan. Apa artinya kita punya ilmu banyak tapi nggak berkah? Akhirnya kita hanya membaca, hanya mendengar tapi nggak mengamalkan. Bisa jadi karena kurangnya kita di dalam memperlakukan wadah-wadah ilmu, kitab, dan juga kurangnya kita di dalam menjaga majelis-majelis ilmu dengan penuh adab. Wallahu taala alam shawab. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah poin yang ke-16, simpul yang ke-16 di dalam mengagungkan ilmu agama. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya biidznillah, poin yang ke-17. Sampai sini sebelum kita akhiri barangkali ada yang mau ditanyakan, tafadhol silakan. Memperlakukannya. Baik. Jadi di kantor ada tumpukan-tumpukan buletin yang intinya di dalamnya bisa jadi ada nasihat-nasihat, ada mungkin kutipan-kutipan ayat dan hadis, itu ya, poinnya itu ya. Dari lembaga-lembaga donatur atau donasi yang ada, mereka mengutip dan lain sebagainya. Nah, ketika sudah banyak menumpuk, lalu bagaimana cara kita untuk membersihkannya atau untuk merapikannya? Wallahu a'lam bishawab. Memang kalau kita perhatikan itu bukan kitab. Yang kita bahas kitab. Tetapi kalau kita perhatikan lebih dalam lagi, kitab ini menjadi terhormat dan harus dijaga karena apa? Karena isinya. Karena kalau kitab saja kosongan,
misalnya ya seperti ini, tapi tidak ada tulisannya sama sekali, tidak ada isinya sama sekali, ya nggak perlu kita perlakukan dengan adab. Menjadi mulia dan harus kita perlakukan dengan adab kalau ada isinya. Apa isinya? Qala Allah, qala Rasulullah, dan qala para ulama. Nah, dengan demikian kalau buletin itu ada kandungan ayatnya, hadisnya, penjelasan para ulama, ya harusnya kita perlakukan dengan sama. Nah, kalau kita ingin membersihkannya, wallahu a'lam bishawab, dibakar sehingga tidak tersisa ayat ataupun hadis yang dia nanti justru akan dihinakan sebelum jadi bungkus makanan, sebelum nanti diinjak-injak orang, ya, maka bisa kita bakar, itu lebih selamat. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi yang disampaikan? Jika tidak ada, mungkin kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.